Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya bahas DAAS Bara Lestari ya 2025 Q4. Kalau teman-teman ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja tulis di kolom komentar. Oke, kita langsung aja ke analisis. Untuk DAAS, ini adalah perusahaan yang relatif baru IPO ya di tahun buku 2024. Nah, menariknya perusahaan ini dia langsung bagi dividen di tahun buku yang sama. Jadi saya rasa DAAS ini adalah perusahaan yang baik. Ya, karena dia bagi dividen, ya. Penting gitu ya. Kenapa perusahaan itu harus bagi dividen? Karena perusahaan yang bagi dividen adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya dan juga punya kondisi keuangan yang sehat. Jadi kalau perusahaan nggak bagi dividen, bisa jadi perusahaan tersebut cuma untung di atas kertas aja, atau ada masalah, atau mungkin cuma memperkaya owner perusahaannya aja, ya. Nah, cuman kalau ini enggak. Nah, cuman gitu, ini kan baru satu kali gitu ya. Jadi kalau baru satu kali, ya harus dilihat lagi ke depan-depannya, karena kalau buat saya minimal 3 tahun berturut-turut bagi dividen. Jadi kalau DAAS misalnya 2024 dia bagi dividen, 2025 bagi dividen, 2026 bagi dividen, nah baru di tahun 2027 baru bisa masuk kriteria saya gitu. Cuman nggak apa-apa, ini bukan berarti buruk gitu ya. Ini adalah yang tadi saya bilang IPO yang baik ya. Jadi layak untuk dilihat lebih lanjut. Oke, berikutnya kita ke kas tarakasnya dulu. Ya, zoom dulu. Satuannya rupiah penuh. Oke, kita lihat kas tarakas yang ini nilainya. Kas tarakas ini harus kita lihat karena kas tarakas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Uang kas ini berfungsi untuk bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman. Jadi nilainya nggak boleh terlalu sedikit. Dan untuk posisi kasnya di sini menguat ya, naik 107 miliar ya, naik 14%. Nanti detailnya kita cek di laporan arus kasnya. Dan terus berikutnya kita langsung ke saldo labanya dulu. Ya, yang ini nilainya. Nah, saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q4. Ya, jadi si DAAS ini sampai 2025 Q4 telah menghasilkan total profitnya sebesar 1 triliun di luar dividen yang telah dibagikan. Ya, jadi ini adalah perusahaan baik, saldo labanya positif, dia bisa bagi dividen. Ya. Nah, sekarang kita lihat ke ekuitasnya dulu. Ya, ekuitas pemilik yang ini nilainya. Kita pindahin dulu. Sebentar, 14. Oke, satu lagi. Oke, di sini kita lihat ya untuk rasio saldo laba terhadap modal awal di 0,96. Artinya DAAS ini telah profit sebesar 0,9 kali modal awalnya ya, hampir 1. Gitu. Cuma sebenarnya ini di luar dividen. Ya, jadi nilainya udah pasti 1, udah balik modal gitu. Nah, jadi kelebihan itu dikembalikan oleh perusahaan dalam bentuk dividen kepada pemegang sahamnya. Nah, cuman ini perusahaan ini memang saya rasa cukup premium karena PBV-nya di 3, ya gitu. Cuman ya selera ya, relatif berbeda untuk tiap orang ya. Nah, jadi kalau misalnya tadi rasio saldo laba 0,96, berarti modal semiliar telah profit 960 juta. Gitu ya, di luar dividen gitu. Jadi ini saya lihat ini perusahaan yang baiknya, udah balik modal sih udah tenang gitu. Nah, berikutnya kita lihat ke laba rugi. Ya, langsung pilih ke pendapatannya dulu yang ini nilainya. Nah, pendapatan ini harus kita lihat karena untuk melihat pertumbuhan perusahaan. Ya, di sini kita lihat untuk pendapatannya dia naik sekitar 3,2 triliun ya, naik 32% ya, ini baik gitu. Nanti pendapatan dikurangi harga modal, nanti dapat laba bruto ya. Ini harus kita lihat karena untuk melihat inti efisiensi perusahaan ya, lewat gross profit margin. Nah, jadi kalau misalnya 6%, jadi teman-teman menjual barang 100.000 gitu ya, ambil profit kotoran 6.000 gitu ya. Nah, jadi carilah perusahaan yang laba brutonya sebesar mungkin, GPM-nya setinggi mungkin sesuai dengan sektornya. Karena nanti semakin besar laba bruto, semakin besar laba bersih. Ya, laba bruto dikurangi oleh beban operasional, beban pajak, akan didapat nilai laba bersih ya, yang ini nilainya. Nah, ini kita pindahin dulu. 429.888. Kayaknya di sini kita lihatnya tadi laba bruto memang dia turunnya 12%. Nah, cuman laba bersihnya memang turunnya agak lumayan ya, 42% setara 191 miliar. Nah, secara PER memang ini di atas 15 ya, jadi saya rasa masih premium gitu. Jadi teman-teman itu harus tahu kalau PER itu adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal berdasarkan earning per share ya, secara teorinya seperti itu. Jadi kalau beli DAAS kita PER 18 ya, setidaknya holding period itu 18 tahun ya. Berikutnya ke laporan arus kasnya. Nah, di sini kita lihat dari CFO-nya dulu. Kita pindahkan yang ini nilainya. Nah, penerimaan kas ini untuk melihat jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan.
ya. Dan di sini kita lihat memang penerimaan kasnya dia tumbuh ya karena pendapatan juga bertumbuh gitu. Cuman ini kenaikan penerimaan kasnya jauh lebih besar saya rasa ya dibandingkan periode sebelumnya. Nah, rasionya juga bagus ya, ini 101%. Artinya teman-teman jual barang 100 juta, customer bayar 101 juta ya, 1 juta lebih tinggi. Nah, 1 juta sisanya itu yang lebih tinggi itu adalah mungkin bisa jadi piutang yang mungkin sebelumnya belum tertagih ya. Nah, uang kas dikumpulkan ini digunakan untuk bayar operasional dulu ya, nanti baru kita dapat nilai net CFO yang ini nilainya. Ini wajib positif karena kalau nilainya positif artinya perusahaan itu menghasilkan uang tunai dari bisnisnya ya, uangnya nggak habis hanya untuk bayar operasional aja. Nah, di sini kita lihat untuk kinerja net CFO-nya ini naiknya besar sekali ya, naik 165 miliar, sebelumnya cuma 18,6 miliar. Nah, oke, selanjutnya kita lihat ke aktivitas ekspansi usahanya ya. Di sini nilainya negatif, artinya perusahaan berekspansi atau dia memelihara aset produktifnya. Nah, di sini kita lihat memang untuk nilai ekspansinya ini secara sama ini memang dia lebih besar ya, gitu. Nah, berikutnya kita lihat untuk aktivitas pendanaan yang ini nilainya gitu. Nah, di sini nilainya positif ya. Kalau nilainya positif artinya perusahaan dia mengambil pinjaman gitu ya. Kalau nilai negatif ya perusahaan dia bayar dividen atau enggak dia melakukan pelunasan pinjaman. Nah, di sini ini kalau kita lihat dia memang bagi dividen itu di tahun buku 2004 di 2025 ya. Memang kalau misalnya kita lihat di sini ini dia kalau secara komponennya memang dia kan karena ada dana tambahan dari obligasi juga ya, jadi ada plusnya ini ya, katakanlah dia ada penambahan utang dan juga ada suntik modal lewat obligasi gitu, tambahan modal. Nah, kalau seperti ini gitu ya, karena kita lihat pola arus kas itu plus min plus ya, dan jadi untuk biaya ekspansi usaha ini dibiayai oleh operasional dan juga dari ini ya pendanaan yang tadi, dan lalu udah dikurangi dividen gitu. Nah, jadi memang secara kas seperti ini sebenarnya masih relatif lumayan bagus menurut saya ya, cuman memang perlu dipantau-pantau lagi gitu, karena kadang biasanya gitu ya kalau pengambilan utangnya lumayan gitu, biasanya nanti akan ada beban bunga yang lebih besar. Nah, maka karena dari situ kita lihat di sini dari pola arus kasnya ada kenaikan kas kasnya tadi jumlahnya lebih besar. Nah, sekarang kita cek dulu untuk resiko bisnisnya berdasarkan likuiditas dan solvensinya. Nah, sekarang kita kembali naik ke atas ya, aset lancarnya dulu. Ini kita pindahkan dulu ya, 36. Oke, berikutnya ke liabilitas jangka pendek. Yang ini nilainya 21. Sebentar set. Oke. Nah, di sini kita lihat untuk rasio lancar ini bagus ya di 1,72 gitu. Jadi masih kuat. Rasio kas juga di 0,4 ya, masih relatif oke. Nah, sekarang kita lihat untuk short term debt-nya di sini ada utang bank, obligasi sama utang bank yang jatuh tempo. Ya, jadi saya lihat hanya ada 3 pos aja yang kita jumlahkan. Terus 19. Oke, satu lagi 122. Oke ya, di sini kita lihat memang untuk kenaikan short term debt-nya naiknya agak lumayan, naiknya sekitar 78%. Nah, tapi untuk posisi kas terhadap short term debt ini masih kuat ya di 0,9 gitu. Memang kalau ideal kita 1 gitu ya. Jadi kan utang depan mata yang harus lunas kurang dari setahun itu setidaknya 940 miliar. Uang di dompet 841 miliar ya. Jadi ini masih bisa saya rasa tercover kalau memang secara operasionalnya dia masih bagus ya. Jadi pelunasan pinjaman-pinjaman atau obligasi yang ada itu dia bisa lancar terbayar. Ya, jadi saya rasa sih mungkin kalau seperti ini mungkin resikonya rendah ke menengah, cenderung ke menengah sedikit ya. Nah, sekarang kita untuk liabilitasnya jangka panjangnya kita pindahkan dulu angkanya. Nah, di sini DER memang agak tinggi ya di 1,9, tapi kita coba lebih fokus ke long term debt-nya ya, yang ini nilainya. Kita pindahin dulu. Ada 2 pos ya, ada obligasi dan si utang bank yang sisanya ya. Satu lagi maksudnya. Oke ya, di sini kita lihat untuk total debt-nya naik ya 43%. Nah, memang untuk long term debt to equity-nya ini agak lumayan ya. Normalnya memang di 0,5 gitu kalau kita konservatif. Ini hampir 2 kalinya ya, hampir sama dengan si DER-nya ini. Jadi saya rasa sih resikonya menengah ke tinggi lah. Ya, menengah ke tinggi, jadi ya menengah lah
gitu ya. Nah, cuman karena memang kita harus lihat juga nih ke depannya masih berutin nggak bagi dividen gitu ya. Jadi kembali saya perlu waktu gitu buat saya untuk melihat perusahaannya rutin nggak bagi dividennya perlu 3 tahun ke depan. Nah, jadi si DAAS setelah saya pindahkan data-data keuangannya, DAAS ini saya rasa adalah IPO yang baik ya, karena dia udah bagi dividennya di tahun buku yang sama. IPO 2024 tahun bayar juga dividen di tahun buku 2024 juga ya, di tahun 2025-nya. Saldo labanya positif setelah profit 0,96 kali modal awalnya ya. Nah, cuman memang PBV premiumnya di 3, PER juga cukup premium di 18,4 ya. Secara cash flow di sini memang kita lihat untuk ekspansi usaha dibiayai oleh operasional dan juga dari pinjaman ya, sama ada penerbitan tadi obligasi. Nah, jadi untuk nanti harus dilihat lagi ya cash flow untuk di 2026-nya gitu ya. Jadi kalau teman-teman memang yang punya DAAS ini mau request lagi ya silahkan ya, nanti kalau udah terbit aja LK-nya. Lalu untuk apa tadi, untuk secara likuiditas ini memang ya masih cukup kuat ya, cuman resikonya sih menengah ke menengah ya. Untuk jangka panjangnya saya rasa sih menengah tinggi ya, cenderung mungkin ke menengah lah ya. Jadi dilihat lagi aja di kuartal-kuartal berikutnya. Oke, itu aja mungkin pendapat saya untuk DAAS ya. Dan kalau ada pertanyaan, ada request, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Dan perlu saya sampaikan kalau analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental, hanya menilai kinerja masa lalu ya. Jadi untuk prospek kedepannya teman-teman yang harus nilai sendiri. Dan juga saya nggak bahas harga saham ya. Kalau harga saham itu kita kembalikan ke mekanisme pasar. Dan juga untuk valuasi hanya pakai PBV dan PER ya. Jadi kalau teman-teman ada metode valuasi yang lebih baik, lebih akurat, digunakan aja gitu ya, karena valuasi itu sifatnya subjektif dan relatif, berbeda untuk setiap orang. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.